Ketika bicara soal hepatitis, kebanyakan orang hanya tahu 3 jenis, hepatitis A, B, dan C. Tapi tahukah kamu bahwa masih ada 2 virus hepatitis lainnya yang juga mengancam kesehatan manusia? Mereka adalah hepatitis D dan hepatitis E. Meskipun kurang dikenal, keduanya punya dampak serius yang perlu diwaspadai. Dan jika kamu sudah menonton video tentang hepatitis A, B, dan C, kamu sekarang akan semakin paham mengapa kita tidak boleh meremehkan keluarga virus hepatitis ini. Hepatitis D sering disebut sebagai virus satelit karena uniknya dia tidak bisa hidup sendiri. Virus ini hanya bisa menginfeksi seseorang yang sudah terinfeksi virus hepatitis B. Tanpa hepatitis B, hepatitis D tidak bisa bereplikasi. Jadi bisa dikatakan hepatitis D menumpang dan memperparah kerusakan yang sudah ditimbulkan oleh hepatitis B. Infeksi ganda antara hepatitis B dan D ini disebut sebagai superinfeksi. Hasilnya bisa sangat berbahaya, karena tingkat kerusakan hati akan jauh lebih cepat dan parah. Orang yang terinfeksi keduanya memiliki risiko tinggi mengalami sirosis, gagal hati, bahkan kanker hati dalam waktu lebih singkat dibandingkan infeksi tunggal. Gejala hepatitis D mirip dengan hepatitis B dan C. Kelelahan berat, mual, kulit dan mata menguning, nyeri di sisi kanan atas perut, dan penurunan berat badan. Namun dalam kasus superinfeksi, gejala ini bisa lebih intens dan lebih cepat berkembang. Sayangnya, belum ada pengobatan spesifik untuk hepatitis D, seperti halnya terapi DAA pada hepatitis C. Namun, pencegahan hepatitis D sebenarnya bisa dilakukan dengan satu cara yang sangat sederhana, dengan mencegah hepatitis B. Karena D tidak bisa hidup tanpa B, vaksinasi hepatitis B secara otomatis melindungi kita dari hepatitis D. Ini adalah salah satu alasan mengapa vaksinasi hepatitis B menjadi program wajib di banyak negara. Sekarang kita beralih ke hepatitis E. Ini adalah jenis hepatitis yang juga bisa menyebar melalui makanan dan minuman, mirip dengan hepatitis A. Penyebab utamanya adalah sanitasi buruk, konsumsi air yang terkontaminasi, dan kebiasaan makan makanan yang tidak matang, terutama daging babi dan organ dalam hewan. Hepatitis E biasanya bersifat akut, artinya berlangsung sementara dan bisa sembuh dengan sendirinya pada kebanyakan orang sehat. Namun, risiko utamanya muncul pada ibu hamil. Infeksi hepatitis E pada trimester ketiga kehamilan bisa sangat berbahaya dan bahkan menyebabkan kematian ibu dan janin. Inilah yang membuat virus ini sangat ditakuti di wilayah-wilayah dengan infrastruktur sanitasi rendah. Gejala hepatitis E serupa dengan hepatitis A, demam, kelelahan, kehilangan nafsu makan, mual, dan penyakit kuning. Dalam banyak kasus, tubuh akan melawan infeksi ini sendiri, dan penderita akan sembuh total dalam beberapa minggu. Namun dalam kondisi tertentu, terutama pada orang dengan sistem imun lemah, infeksi ini bisa menjadi kronis. Pencegahan hepatitis E sangat bergantung pada kebersihan dan sanitasi. Pastikan kamu hanya mengonsumsi air minum yang sudah dimasak atau bersumber dari tempat yang terpercaya. Cuci tangan sebelum makan, masak makanan hingga matang, dan hindari makan mentah di tempat-tempat dengan standar kebersihan yang meragukan. Saat ini, vaksin hepatitis E sudah tersedia di beberapa negara, tapi belum tersedia secara luas di seluruh dunia. Ini berarti tindakan preventif berbasis perilaku menjadi pertahanan utama kita. Kalau kamu belum menonton video-video sebelumnya tentang hepatitis A, B, dan C, aku sangat menyarankan kamu klik tayangan tersebut di layar akhir nanti. Pengetahuan tentang semua jenis hepatitis akan membuat kamu lebih siap dalam menjaga kesehatan hati dan membantu orang-orang di sekitarmu memahami pentingnya pencegahan. Hepatitis bukanlah penyakit biasa. Ini adalah keluarga virus yang bisa merusak organ paling vital di tubuh secara diam-diam. Tapi dengan pengetahuan, kita bisa melawannya. Dengan gaya hidup bersih, vaksinasi, pemeriksaan rutin, dan kepedulian terhadap kesehatan hati, kita bisa menekan risiko infeksi secara signifikan. Jika kamu merasa memiliki gejala yang mencurigakan atau pernah berada dalam situasi berisiko tinggi, jangan tunda untuk melakukan pemeriksaan darah. Deteksi dini membuat perbedaan besar antara pemulihan dan komplikasi. Klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, karena setelah rangkaian video hepatitis ini, kita akan masuk ke topik penyakit lain yang tak kalah penting, termasuk gangguan hati non-virus seperti fatty liver dan cirrhosis akibat alkohol. Jangan lewatkan. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Jaga hati, jaga hidupmu.